Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Batala. Di video kali ini nanti kita akan bahas materi tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Kalau misalkan durasinya ini nanti terlalu lama, maka akan jadi 2 video. Tapi kalau cukup ya nanti 1 video aja ya. Oke, sama halnya dengan perbandingan trigonometri, aturan sinus sama kosinus itu fungsinya juga sama untuk mencari panjang sisi dan sudut. Cuman bedanya kalau aturan sinus kosinus tuh bisa untuk segitiga sembarang ya, artinya nggak harus kayak segitiga siku-siku sama kaki sama sisi gitu ya, bisa sembarang, jadi sudutnya bisa bermacam-macam. Namun dalam hal ini nanti kita juga yang akan kita bahas kebanyakan juga sudutnya adalah sudut-sudut istimewa. Kenapa? Karena kalau misalkan saya mengeluarkan yang tidak sudut istimewa, maka kalian nanti harus belajar kayak sudut ganda dulu, terus bisa juga nanti kalian harus pakai alat bantu seperti kalkulator ataupun buku tabel sudut itu ya. Oke, mungkin itu kita langsung masuk ke aturan sinus. Yang pertama nanti kita akan coba bahas terlebih dahulu bagaimana cara menemukan atau dari mana sih asalnya aturan sinus. Oke, kita masuk ke aturan sinus. Coba perhatikan layar yang ada di belakang saya. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah aturan sinus ya. Aturan sinus. Jadi misalkan saya punya suatu segitiga ya. Terus misalkan segitiganya adalah segitiga ABC. Lalu di sini saya tarik garis tinggi. Namanya garis tinggi itu wajib tegak lurus dengan alasnya ya. Jadi ini tegak lurus, katakanlah di sini O gitu ya. O. Sisi di depan sudut A adalah A kecil, B berarti B kecil, C itu berarti C kecil gitu ya. Oke, kalau misalkan di sini kan udah ada garis tinggi tadi ya, berarti membelah segitiga ini jadi dua, ada segitiga 1 dan segitiga 2. Misalkan kita mau mencari panjang CO ya. Berarti bisa menggunakan dua segitiga. Segitiga yang pertama yaitu segitiga ACO dan segitiga yang kedua segitiga BCO. Ada dua segitiga, maka bisa mencari panjang CO itu dengan lewat dua segitiga yang berbeda. Kalau misalkan lewat segitiga yang pertama ACO, lewat segitiga ACO, coba perhatikan segitiga ACO, berarti yang ini aja ya, yang merah ini aja, segitiga ACO. Coba perhatikan, ini kan kita mau mencari CO. Misalkan kita pakai perbandingan sin ya, berarti kan sin A itu sama dengan depan per miring, miringnya adalah CO per AC. Padahal kalian tahu CO tadi tetap ya, saya tulis CO, AC itu adalah B atau sisi di depan sudut B. Nah, sin A sama dengan CO per B. Berarti kalau kita mau mencari CO ya, jadi CO sama dengan B-nya tinggal dikali ke sana. Jadi B dikali sin A. Nah, kalau pakai segitiga yang satunya yaitu segitiga BCO sama aja. Berarti kita bisa menggunakan sudut B di sini. Kenapa? Biar depannya sama, di depan per miring. Berarti sin B sama dengan CO dibagi miringnya adalah BC, atau CO dibagi BC tadi adalah A ya, A kecil. Nah, kalau ditulis, kalau misalnya kita mau nyari CO nya berarti tinggal A nya ini dikalikan dengan sin B. Nah, karena ini sama nih, maka boleh disamadengankan antara CO yang pertama sama CO yang kedua itu boleh disamadengankan. Nah, jadi ini boleh disamadengankan karena sama ya tadi ya. Maka nanti ketemunya adalah B sin A sama dengan A sin B. Nah, ini akan coba kita kelompokkan. Ini kan BA ya, ini juga AB. Berarti bisa kita pisahkan yang B sama B, yang A sama A. Berarti sin A-nya pindah ke sana, sin B-nya pindah ke sini. Jadinya kalau perkalian kan pindah jadi pembagian ya. Berarti B per sin B sama dengan A per sin A. Nah, inilah aturan sinus. Dari sinilah nanti aturan sinus itu terbentuk. Nah, nanti kalau misalkan misalkan kalian mau mencari sudut yang C ini, itu bisa. Nah, kita kan tadi hanya pakai sisi A sama sisi B aja, tapi sisi C-nya di sini belum. Nah, itu bisa nanti kalian tinggal narik garis tinggi dari titik A sini ke sana, ya, itu bisa. Ini nanti kalian tinggal tarik lagi aja dari sini ke sini ke sana. Nah, itu nanti bisa untuk mencari C. Nah, makanya nanti ketika udah ketemu dengan cara yang sama seperti ini, nanti akan terbentuk juga C per sin C. Jadi bunyi dari aturan sinus itu bunyinya adalah A per sin A sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C. Jadi sisinya ini sisi-sisinya ya, ini sisi, ini sudut-sudutnya. Dan perbandingannya seperti ini. Biasanya nanti dalam penggunaannya itu perbandingannya cukup dua saja, bisa ini saja, atau AC atau AB dan seterusnya. Oke, lalu kapan harus menggunakan aturan sinus dan kapan nanti kalian harus menggunakan aturan kosinus? Sebenarnya aturan sinus ini bisa dipakai ketika apa? Yang pertama, ya, ada dua sudut plus satu sisi, ya, ada dua sudut plus satu sisi. Ini diketahui, ya. Terus salah satu
salah satu sudut dan sisinya itu berhadapan. Jadi salah satu sudut sama sisinya itu berhadapan. Contohnya misalnya ini ya, contoh. Ini misalkan segitiga, di sini ada dua sudut ya, katakanlah ini 30, misalnya sini 45 gitu ya. Terus ini panjangnya 6 gitu. Nah, ini coba perhatikan. Ada dua sudut, diketahui ada angkanya ya, ada angkanya. Lalu plus satu sisi juga ada angkanya. Nah, salah satu sudut dan sisinya itu berhadapan nih loh. 45 sama 6 ini saling berhadapan di sini. Berhadapan. Jadi kalau nggak ada yang berhadapan nggak bisa. Kenapa? Karena nanti perbandingannya ini nggak ada angkanya, susah. Jadi syaratnya yang pertama adalah ada dua sudut plus satu sisi, diketahui salah satu sudut dan sisinya itu berhadapan, jadi saling berhadapan. Nah, terus yang kedua itu nanti kapan harus pakai aturan sinus itu ketika ya tinggal dibalik aja. Kalau tadi dua sudut plus satu sisi, kalau sekarang berarti ada dua sisi plus satu sudut diketahui ya. Terus nanti juga sama, salah satu sudut dan sisinya saling berhadapan. Salah satu sudut dan sisinya saling berhadapan. Jadi nanti ada dua sisi satu sudut diketahui, salah satu sudut dan sisinya itu saling berhadapan. Jadi bedanya dengan yang ini, kalau ini tadi diketahui dua sudutnya, kalau yang ini nanti dua sisinya. Kayak gitu. Jadi itu ya, jadi aturan sinus itu tadi cara menemukannya sudah kita bahas. Terus penggunaannya juga sama, penggunaannya itu ternyata kalau diketahui dua sudut atau dua sisi, sama satu sudut atau satu sisi, dan salah satunya itu ada yang saling berhadapan. Oke, itu ya. Oke, kita akan coba lanjutkan dengan membahas suatu soal tentang aturan sinus ya. Oke, misalkan ini adalah suatu segitiga. Katakanlah di sini X, lalu di sini 135 derajat. Maaf, ini nggak kelihatan, 135 derajat, sini 30 derajat, lalu di sini adalah panjangnya 20 cm. Nah, jadi ini bentuk segitiganya seperti ini. Misalkan kalian bingung, beri aja di sini titik sudut ABC. Yang dicari adalah X-nya. X-nya berapa di sini? Nah, di sini coba lihat, ada dua sudut dan satu sisi yang diketahui, terus ini saling berhadapan. Yang berhadapan 20 dengan 30 ini berhadapan. Berarti ini bisa menggunakan aturan sinus. Oke. Aturan sinusnya nanti bunyinya gimana? Oke. Kalian yang diperhatikan adalah sisi yang saling berhadapan dulu. Yang saling berhadapan dan sudah ada angkanya. Berarti 20 ya. 20 itu kan panjang AB ya. Kalian tulis dulu aja AB dibagi sin. Sinnya depannya apa tadi? Sin C sama dengan. Nah, perbandingan di sini yang mau dicari yaitu yang X-nya. Berarti X-nya nanti di sini kalian tulis X itu kan panjang sisi AC ya, sama aja ya. AC itu sama dengan X. Boleh kalian tulisnya juga X. Lalu dia banding dengan ini, sudut di depannya yaitu sin B. Berarti AB tadi itu adalah 20 dibagi sin C tadi berapa? 30 sama dengan X dibagi sin B atau sin 135. Oke, kalau sudah kita masukkan angkanya 20 sin 30, ingat sin 30 adalah setengah. Nah, sin 135 kalau 35 itu pelipatan 45 ya, pasti setengah akar 2 dan positif karena ini di kuadran 2. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan, jadinya adalah 20 dikali setengah akar 2 sama dengan setengah X. Oke, berarti ini bisa dicoret, jadinya 10 akar 2 sama dengan setengah X. Kalau sudah berarti kita cari X-nya adalah, nah kalau cari X-nya berarti 2-nya tinggal pindah ke sana. Kalau setengah pindah ke sana kan jadi 2-nya ke atas saja, berarti langsung aja tinggal dikali 2 kali 10 akar 2 atau ketemunya adalah 20 akar 2. Jadi X-nya adalah 20 akar 2. Gitu ya. Enak loh, aturan sinus itu cuma seperti itu aja. Jadi kalau ada dua sudut atau dua sisi yang saling yang diketahui, terus ada yang berhadapan, langsung pakai aturan sinus. Nah, terus aturan sinus ini nanti juga bisa digunakan untuk mencari mencari sudut ya, juga bisa mencari sudut. Jadi kalau mencari sudut nanti biasanya yang dipertanyakan adalah di bagian sudutnya. Jadi macam-macam nanti. Oke, itu soal pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua saya ambilkan dari buku lagi ya. Jadi soal yang kedua dalam suatu segitiga ABC. Jadi soalnya itu nanti nggak cuma dalam bentuk gambar ya, bisa juga nanti dalam bentuk soal cerita dan yang lain-lain. Jadi kalian harus bisa memodelkan dari soal cerita ataupun dari soal yang narasi itu ke dalam gambarnya.
Jadi di sini dalam segitiga ABC, jadi ada segitiga ABC ya. Ada segitiga ABC, terus diketahui jika AC sama dengan AC sama dengan 8, lalu BC sama dengan 4 akar 2, lalu sudut ABC itu ternyata adalah 45 derajat, maka yang ditanyakan adalah tan sudut BAC. Nah, ini yang ditanyakan adalah tan sudut BAC-nya. Oke, coba kita akan gambar terlebih dahulu. Jadi ada suatu segitiga, ya. Segitiganya namanya segitiga ABC. Lalu AC di sini adalah 8, BC-nya adalah 4 akar 2, sudut ABC berarti sudut ABC berarti sudutnya di sini ya. Ini adalah 45 derajat. Maka tan yang ditanyakan adalah sudut BAC-nya, tannya ya. Tan sudut BAC-nya ini berapa? Oke, lihat di sini ada dua sisi dan satu sudut yang diketahui, terus ada yang berhadapan. Kalau ada yang berhadapan berarti kita bisa mencari sudut yang lain nanti ya. Coba yang diperhatikan di sini tan BAC, berarti tan BAC berarti ada di sini ya. Nah, kita cari dulu nanti sudut yang di sini itu berapa. Nah, ini kebetulan ini dia berhadapan, lalu 4 akar 2 ini menghadap sudut A. Nah, padahal sudut A ini yang kita cari ya. Oke, jadi untuk nyari tan BAC itu harus kalian tahu dulu sudutnya. Jadi kita bisa langsung menggunakan perbandingan bahwa AC dibagi sin B ya, itu akan sama dengan BC dibagi sin A. AC itu tadi panjangnya adalah 8, sin B berarti sin 45, BC itu yang kita BC itu 4 akar 2, sin A itu belum tahu. Oke, tinggal dikalikan atau kita masukkan dulu angkanya. Sin 45 itu setengah akar 2, 4 akar 2 dibagi sin A. Oke, kalau sudah berarti tinggal dikalikan. 8 dikali sin A sama dengan 4 akar 2 dikali setengah akar 2. Ini bisa dicoret, ketemunya 2 ya. 2 akar 2 dikali akar 2 ketemunya adalah ini berapa nih jadinya? 2 dikali 2 akar 2 dikali setengah akar 2, berarti akar 2 kali akar 2 itu kan 2 ya, berarti ketemunya adalah 4. Berarti sin A ini masih ada 8-nya, sin A sama dengan 4/8 atau sama dengan setengah. Nah, kira-kira A-nya ini berapa derajat? Nah, A-nya ini berapa derajat? Sin A sama dengan setengah, sin yang menghasilkan setengah itu adalah 30 derajat. Di sini ada keterangannya? Oh, enggak ada keterangan sudut nasib atau sudut kumpul. Berarti kita pakai sin 30 derajat. Jadi ternyata tetanya di sini itu adalah 30 derajat. Berarti nilai tan dari sudut BAC tan 30 berapa? Nah, kalian bisa cari dari sin 30 dibagi cos 30. Sin 30 itu kan setengah, cos 30 setengah akar 3, ini coret. Oh, berarti ketemunya tan sudut BAC itu adalah sepertiga akar 3. Oke, itu soal yang kedua. Oke, soal selanjutnya ini agak beda ya nanti ya. Saya ambilkan dari buku lagi. Jadi misalkan ada soal pada segitiga ABC perbandingan panjang rusuk BC terhadap rusuk AC adalah, nah, jadi bentuk segitiganya ini ada suatu segitiga ABC ya. Ternyata yang ditanyakan adalah perbandingan rusuk BC dengan rusuk AC ya, dengan rusuk AC. Nah, bentuk segitiganya seperti ini dari buku ya. Jadi ini A, ini B, ini C, lalu sudutnya sini 30, sini sudutnya 45. Oke, sini 30 dengan 45. Oke, ini dia soalnya. Ada segitiga ABC perbandingan rusuk BC dan AC, perbandingannya yang ditanyakan ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada dua sudut ya, ada dua sudut, tapi tidak ada satupun sisi yang diketahui, di sini ya. Jadi kita harus mencari perbandingan rusuk antara AC dan BC. AC itu yang mana tuh? AC itu yang ini nih, di sini. Misalkan AC kita X ya di sini ya. Lalu si BC di sini kita katakanlah Y gitu ya. Oke. Berarti kalau kita misalkan ya, kita mau mencari perbandingan ini, itu kan bisa dari aturan sinus tadi. Dan aturan sinusnya tadi itu melibatkan kedua sisi ini. Nah, BC yang pertama ya, BC itu dia langsung berhadapan dengan sudut A. Jadi BC ini dia berhadapan dengan sudut A. Lalu sementara AC dia berhadapan dengan sudut apa AC di sini? Nih,
sudut B. Berarti nanti kita bisa menggunakan dua ini untuk masuk ke aturan sinus yang bunyinya berarti BC dibagi sin A sama dengan AC dibagi sin B. Sementara sin A tadi adalah 30, lalu sin B tadi adalah 45. Berarti ini BC sin 30 itu setengah, AC dibagi setengah akar 2. Nah, ini nanti bisa kita rubah jadi perbandingan ya di sini ya, udah kelihatan ya ini ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini tinggal dikalikan aja kalau kalian bingung. Kalau misalkan kalian bingung, bisa aja nanti gini. AC-nya ini sama BC-nya ini itu dikalikan kayak yang tadi. Jadi BC dikali setengah akar 2 sama dengan AC dikali setengah. Oke. Kalau sudah, nah, biar BC sama AC-nya ini bentuk perbandingan, maka dia kumpulkan jadi satu. AC-nya tak pindah ke sini, setengah akar 2-nya pindah ke sini. Jadi di sini nanti BC dibagi AC ya, sama dengan ya. Berarti yang di sini nanti setengah dibagi setengah akar 2. Nah, ini kan perbandingan nih Dan. Nah, perbandingan. Setengahnya berarti dicoret, berarti ketemunya adalah 1 per akar 2. Berarti BC dibanding AC itu sama dengan 1 dibanding akar 2. Kelihatan nggak? Atau tahu? Kalau kelihatan maksudnya. Berarti BC dibagi AC adalah 1 dibanding akar 2. Dan ada jawabannya di sini adalah A. Karena ini soal pilihan ganda ya. Tapi kan nggak tampilin aja pilihan gandanya. Oke, seperti itu ya. Jadi ternyata tanpa diketahui panjang sisinya kita tahu perbandingannya. Ingat ya, perbandingan ini bukan nilai atau bukan nilai panjang sisinya ya, beda ya. Bukan panjang real tusuknya, ini hanya perbandingannya. Perbandingannya itu 1 banding akar 2, berarti masih gedean panjang AC-nya gitu loh. Oke, jadi soalnya itu bermacam-macam ya, nggak cuman mencari panjang sisi atau mencari sudut, bisa juga nanti kalian itu diminta untuk mencari perbandingan, ada juga nanti kalian diminta untuk apa ini, banyak banget, jadi bermacam-macam. Tapi dasarnya itu tadi. Yang jelas yang namanya aturan sinus sama kosinus itu selalu ya bunyinya saya ingatkan lagi, aturan sinus sama kosinus itu yang sinus dulu berarti ya, A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Jadi kalau ada dua sudut satu sisi atau dua sisi satu sudut yang diketahui terus ada yang berhadapan, langsung gunakan aturan sinus. Dan aturan sinus itu nanti beragam banget apa kalian penggunaannya. Jadi nggak cuma untuk mencari panjang sisi, panjang sudut, tapi untuk perbandingan ini juga bisa. Oke, itu ya, itu untuk aturan sinus.